Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk pagi hari ini, materi pembelajarannya adalah garis dan sudut. Dengan submateri hubungan titik, garis, dan bidang. Dalam ilmu geometri, terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi, antara lain titik, garis, dan bidang. Meskipun ketiga istilah tersebut tidak secara formal didefinisikan, sangat penting disepakati tentang arti istilah tersebut. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Untuk yang pertama itu titik ya, titik A. Kemudian yang berikutnya adalah garis G atau garis RS. Kemudian yang berikutnya adalah bidang alfa atau bidang KLM. 1. Hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada garis. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Titik disebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Perhatikan gambar yang selanjutnya anak-anak. Itu untuk yang gambar A itu adalah titik A pada garis L, yaitu nempel di garis kan ya. Kemudian yang titik B di luar garis M. Titik A itu kan terletak di garis L ya. Sedangkan gambar B memperlihatkan letak titik B di luar garis. Titik di luar garis apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis. Untuk yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Titik C terletak pada bidang alfa. Titik D tidak terletak pada bidang beta. Jadi di luar bidang itu ya. Untuk yang ketiga, hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis tidak pada bidang. Dan yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Yang berikutnya adalah hubungan antara garis dan bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang. Letak garis L pada bidang, pada gambar 1 itu ya, membagi titik-titik pada bidang menjadi 2 bagian bidang. Kemudian letak garis di luar bidang apabila garis tidak menjadi bagian bidang. Letak garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Perhatikan gambar yang berikut. Nah, itu adalah hubungan antara garis dan bidang anak-anak. Perhatikan gambar 1 itu ya. Itu kan di situ ada garis L pada bidang alfa. Kemudian gambar kedua, itu garis L di luar bidang alfa. Untuk gambar yang ketiga, garis L menembus bidang alfa. Yang keempat adalah titik-titik segaris. Pada gambar berikut, titik A dan titik B dikatakan segaris karena sama-sama terletak pada garis L. Sedangkan istilah titik-titik segaris bisa disebut kolinier. Itu ya. Itu kan titik-titik segaris. Yang kelima adalah titik-titik sebidang.
Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Perhatikan gambar berikut. Titik C dan titik D dikatakan sebidang karena sama-sama terletak pada bidang beta. Sedangkan istilah titik-titik sebidang bisa disebut koplanar. Untuk yang berikutnya adalah garis ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Gambar di bawah adalah garis yang melalui titik A dan B disebut garis AB. Dinotasikan atau dilambangkan dengan AB, kemudian ada di atasnya tuh garis, kemudian ada anak panah ke kiri dan ke kanan ya. Tanda panah pada kedua ujung AB itu artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Yang kedua adalah segmen garis atau ruas garis anak-anak. Gambar di bawah adalah ruas garis atau segmen AB, disimbolkan AB. Dengan titik A dan B merupakan titik ujung ruas garis AB. AB merupakan bagian dari ruas garis AB. Yang ketiga adalah sinar garis atau sinar. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Gambar di bawah ini adalah sinar garis AB. Disimbolkan dengan AB ada anak panah ke kanan ya. Memiliki titik pangkal A, tetapi tidak memiliki titik ujung. Sinar garis AB merupakan bagian dari garis AB. Sehingga ini kan ya, sinar AB itu tidak sama dengan sinar BA. Perlu kalian ingat bahwa garis AB sama dengan garis BA. Segmen AB sama dengan segmen BA, tetapi sinar AB tidak sama dengan sinar BA. Untuk yang keempat adalah titik pada garis. Jika titik C terletak di antara titik A dan B, maka CA dan CB merupakan dua sinar yang berlawanan. Untuk yang berikutnya itu yang B anak, kedudukan dua garis pada bidang. Kita akan mempelajari tentang kedudukan dua garis sejajar, dua garis saling berpotongan, dua garis saling berimpit pada bidang. Materi ini akan bermanfaat dalam mempelajari materi segi 4 dan segi 3 pada bab selanjutnya. Ayo kita amati anak-anak. Perhatikan itu ada tabel kedudukan dua garis ya. Untuk yang pertama itu ada dua garis. Itu garis A dan B adalah garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Kemudian yang kedua adalah garis C dan D itu juga merupakan garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Untuk gambar yang ketiga, itu garis E dan F merupakan dua garis yang sejajar. Pada gambar 4, garis G dan H merupakan dua garis yang sejajar. Gambar kelima, garis I dan J merupakan dua garis yang berhimpit. Begitu juga untuk garis K dan L anak-anak, itu juga dua garis yang berhimpit. Gambar yang ketujuh, garis M dan M merupakan dua garis yang berpotongan. Begitu juga dengan garis O dan P merupakan dua garis yang berpotongan. Sedangkan yang gambar ke-9 itu adalah garis Q dan R merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus. Keterangan, notasi dari dua garis berpotongan adalah silang itu. Kemudian notasi dari dua garis jajar itu adalah ya dua garis sejajar. Notasi dari dua garis berpotongan tegak lurus itu adalah ada garis mendatar dan ada garis vertikal. Demikian anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian paham anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.